Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Manarema hari ini. Mari kita tetap bersemangat untuk belajar firman Tuhan sehingga kita makin kaya secara kerohanian kita, sehingga kita makin mengerti tentang kehendak Tuhan. Mari kita buka acara Manarema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan, kalau kami masih diperkenankan untuk belajar firman Tuhan melalui acara Manarema hari ini. Kami tahu Tuhan Yesus, kami harus penuh dengan firman-Mu Tuhan. Mengisi hidup kami dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan dapat dijadikan petunjuk dalam hidup kami, pedoman yang menuntun hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami pelaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah kaum Eseni bagian yang kedua. Nah, untuk bagian yang kedua ini kita akan membahas beberapa pandangan mengenai kaum Eseni, supaya makin memperkaya kita tentang siapakah sebenarnya kaum Eseni ini. Ada 7 pandangan mengenai kaum Eseni yang akan saya uraikan, tetapi khusus untuk kaum Eseni bagian kedua ini kita terlebih dahulu akan membahas 4 pandangan saja. Nanti kelanjutannya akan dibahas pada bagian yang akan datang. Yang pertama, kita akan membahas pandangan mengenai kaum Eseni menurut Kamus Alkitab karangan Herbert Hart. Kaum Eseni adalah sebuah mazhab Yahudi dengan kecenderungan melakukan askese atau hidup membiara secara keras. Kata Eseni itu yang barangkali berasal dari bahasa Aram berarti orang-orang saleh. Mereka tidak disinggung di dalam kitab suci. Menurut kesaksian Philo dari Alexandria dan Flavius Josephus, dapatlah dipastikan kegiatan mereka pada waktu kira-kira di antara tahun 150 sebelum Masehi di bawah pimpinan Yonatan dari Makabe dan kira-kira tahun 70 sesudah Masehi pada waktu terjadi perang Yahudi. Mereka hidup terutama di dekat En-Gedi, tidak jauh dari Laut Mati. Hidup mereka menggunakan bentuk semacam persekutuan hidup biara. Mereka taat pada seorang pemimpin yang mereka pilih sendiri. Aliran mereka ini mempunyai ciri yang khas karena hidup selibat, meninggalkan harta milik maupun perdagangan, melakukan kebiasaan bertani, mempertahankan perintah Sabat dengan keras, mengadakan pembersihan ritual, novisiat, dan merahasiakan beberapa ajaran terhadap orang luar. Aliran mereka ini menolak ibadat kenisah dan tidak melakukan persembahan korban binatang. Meski unsur-unsur utama dari ajaran mereka itu Yahudi, namun nampaknya dicampuri dengan pengaruh-pengaruh asing, misalnya Parsisme atau Neopitagorisme. Dengan dasar alasan yang kuat, para ahli berpendapat bahwa jemaat Qumran bergantung pada gerakan orang Eseni. Inilah pandangan yang pertama mengenai kaum Eseni menurut Kamus Alkitab karangan Herbert Hart. Nah, kita akan melanjutkan pandangan kedua mengenai kaum Eseni menurut Ensiklopedia Alkitab Praktis karangan W.N. McElrath dan Billy Matthias. Kaum Eseni atau Esenoi adalah aliran agama Yahudi pada masa Yesus. Tidak disebut-sebut di dalam Alkitab. Mereka mengasingkan diri agaknya seperti para biarawan.
serta menaati adat dan peraturan dengan keras. Gulungan-gulungan laut mati pernah dimiliki oleh sebuah kelompok orang-orang Esseni atau Essenoi. Itulah pandangan kedua mengenai kaum Esseni menurut Ensiklopedia Alkitab Praktis karangan W.N. McElrath dan Billy Matthias. Kita akan membahas pandangan ketiga mengenai kaum Esseni menurut Ensiklopedia Fakta Alkitab Bible Almanak Jilid 2 karangan J.I. Packer, Merrill C. Tinney, dan William White Jr. Kaum Esseni adalah suatu gerakan lain di dalam Yudaisme yang meliputi komunitas Qumran, terkenal sebagai kaum Esseni. Yosefus menggambarkan kaum Esseni sebagai orang-orang yang dengan ketat menjalankan hari Sabat. Mereka percaya akan keabadian jiwa. Orang Esseni tidak akan menghujat Allah atau makan makanan haram, bahkan ketika diancam siksaan. Beberapa orang Esseni seperti mereka yang bertempat tinggal di Qumran menolak untuk menikah. Perjanjian baru tidak menyebut orang Esseni dengan jelas, tetapi teranglah bahwa banyak gagasan mereka dapat ditemukan di golongan-golongan lain. Itulah pandangan yang ketiga mengenai kaum Esseni menurut Ensiklopedia Fakta Alkitab Bible Almanak Jilid 2 karangan J.I. Packer, Merrill C. Tinney, dan William White Jr. Nah, kita akan membahas pandangan yang keempat mengenai kaum Esseni menurut Kamus Alkitab karangan W.R.F. Browning. Kaum Esseni adalah suatu kelompok dalam Yudaisme Palestina. Ada sejak abad kedua sebelum Masehi hingga 70 Masehi. Yang disebut oleh Yosefus dan Philo sekalipun tidak disebut dalam Perjanjian Baru. Menurut Philo, banyak orang Esseni tinggal di desa-desa, namun sebagian besar sarjana percaya bahwa komunitas Qumran terdiri dari orang-orang Esseni atau sempalan kelompok Esseni, dan bahwa yang disebut guru kebenaran dalam gulungan-gulungan itu adalah imam yang memimpin komunitas ini keluar dari Yerusalem ketika Yonatan Makabeus yang bukan keturunan keluarga imam menjadi imam besar pada tahun 152 sebelum Masehi. Orang-orang Esseni adalah para asket, yaitu orang-orang yang membiara dan melaksanakan Taurat dengan cermat. Namun dalam beribadah mereka menghadap matahari, bukan menghadap bait Allah di Yerusalem. Karena terhadapnya mereka merasa jijik. Komunitas mereka dikontrol oleh kepemimpinan imam dan kebebasan individu sangat dibatasi. Mereka menganggap diri sebagai anak-anak terang yang dipisahkan dari anak-anak kegelapan di luar ordo mereka. Itulah keempat pandangan mengenai kaum Esseni yang sudah kita bahas, dan kita akan melanjutkan pandangan selanjutnya dalam edisi yang akan datang. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah membahas keempat pandangan mengenai kaum Esseni ini, sehingga makin memperkaya wawasan kami mengenai pengetahuan kami tentang kaum Esseni. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.